Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Nur Maulana. Saya dari Perbankan Syariah kelas 2G. Ingin menceritakan kepada kalian semua yang mungkin nonton ini tentang perjanjian Giyanti dan terbelahnya tanah Jawa. Tanpa menunggu lama lagi, mari kita simak ceritanya. Tapi sebelum itu, saya mau menambahkan sedikit background alami agar yang mendengarkan lebih enjoy aja mendengarkan cerita ini. Terima kasih. Mari kita simak ceritanya. Oke, perjanjian Giyanti ini merupakan sebuah peristiwa yang menandai terpecahnya kerajaan Mataram Islam. Awal dari terpecahnya kerajaan Mataram ini ada karena pertikaian antar keluarga. Sebab dari pertikaian itu muncullah adu domba politik dari FOC. Nah, pertikaian antar keluarga ini melibatkan Pakubuwono II, Pangeran Mangkubumi, dan Raden Mas Said alias Pangeran Sambernyawa. Nah, menurut silsilahnya, Pakubuwono II atau Raja Pendiri Kasunanan Surakarta dan Pangeran Mangkubumi merupakan kakak beradik. Mereka berdua ini keturunan dari Amangkurat IV, sedangkan Raden Mas Said alias Pangeran Sambernyawa dia adalah salah satu cucu dari Amangkurat IV. Jadi Raden Mas Said ini merupakan keponakan dari Pakubuwono II dan Pangeran Mangkubumi. Nah, Raden Mas Said meminta haknya sebagai penerus tahta Mataram yang diduduki oleh Pakubuwono II. Alasannya karena ayah dari Raden Mas Said, yaitu Pangeran Arya Mangkunegara, merupakan putra sulung dari Amangkurat IV. Jadi yang seharusnya meneruskan tahtanya Amangkurat IV itu menurut Raden Mas Said ya ayahnya, Pangeran Arya Mangkunegara. Tetapi karena Pangeran Arya Mangkunegara selalu menentang FOC, jadi dia diasingkan di Sri Lanka hingga meninggal dunia. Kemudian FOC mengangkat putra yang lainnya dari Amangkurat IV untuk menjadi Raja Mataram selanjutnya, yang diberi gelar Pakubuwono II. Nah, jadi teman-teman yang belum tahu kalau Pakubuwono itu gelar bukan nama. Nama aslinya Pangeran Prabu Suyasa. Karena Pangeran Mangkubumi punya tujuan yang sama dengan Raden Mas Said, maka Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said itu bekerja sama untuk merebut tahta dari Pakubuwono II yang dibantu oleh FOC. Pada tanggal 20 Desember 1749, Pakubuwono II atau Pangeran Prabu Suyasa wafat. Dengan adanya kekosongan pemerintahan waktu itu, maka Pangeran Mangkubumi memanfaatkan keadaan waktu itu untuk mengangkat dirinya sendiri sebagai Raja Mataram selanjutnya. Tetapi itu tidak disetujui oleh FOC, karena sebelum Pangeran Pakubuwono II wafat, Pakubuwono II telah memberikan kewenangan kepada FOC untuk mengangkat raja baru sebagai penerus Pakubuwono II. Nah, akhirnya FOC mengangkat anak dari Pakubuwono II, yaitu Raden Mas Sujardi, sebagai Raja Mataram selanjutnya yang diberi gelar Pakubuwono III. Akhirnya keadaan semakin memanas. Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi meluncurkan serangan kepada FOC. FOC dengan siasatnya pada tanggal 22 sampai 23 Desember 1754 mengadakan perundingan dengan mengundang Pakubuwono III dan Pangeran Mangkubumi untuk membahas pembagian wilayah kerajaan Mataram Islam. Sebelum kejadian perundingan tersebut, pihak FOC sudah mengirimkan utusan untuk bertemu dengan Raden Mas Said. Strategi politik adu domba FOC membuahkan hasil. Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said berselisih. Nah, akhirnya pada tanggal 13 Februari 1755, perundingan berhasil menemui kesepakatan dengan ditandainya perjanjian Giyanti yang membagi wilayah Mataram Islam menjadi dua bagian, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Setelah itu, Pangeran Mangkubumi mendeklarasikan sebagai raja di Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dengan gelar
Sri Sultan Hamengkubuwono I. Dengan begitu, kerajaan Mataram Islam telah berakhir. Nah, jadi akhirnya Pangeran Mangkubumi menjadi raja di Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwono I. Nah, isi perjanjian Giyanti. 9 isi perjanjian Giyanti adalah sebagai berikut. Yang pertama, Pangeran Mangkubumi diangkat menjadi Sultan Hamengkubuwono dengan separuh kekuasaan kerajaan Mataram. Hak kekuasaan itu diberikan atau diwariskan secara turun-temurun. Yang kedua, rakyat kesultanan harus bekerja sama dengan rakyat yang berada di kekuasaan FOC. Yang ketiga, para bupati atau pejabat eksekutif atau gubernur harus bersumpah setia kepada FOC. Yang keempat, pengangkatan bupati atau pejabat eksekutif harus mendapat persetujuan FOC. Yang kelima, Sultan tidak akan menuntut hak Pulau Madura atau daerah pesisir lain yang telah diberikan Pakubuwono II kepada FOC. Sebagai gantinya, FOC akan memberi uang ganti rugi sebesar 10.000 ril per tahunnya.